أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini mari kita belajar bersama membedah buku karya ulama besar yang berjudul Awaiqut Thulab yang disusun oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim. Pada buku ini terdapat 40 bab yang semuanya membahas tentang bagaimanakah cara mencari ilmu, bagaimanakah cara menyikapi ilmu itu sendiri, dan bagaimanakah cara mencari keutamaan ilmu yang hakiki. Yang pertama, Awaiqut Thulab tersusun dari dua kalimat, awaiq dan at-thulab. Awaiq artinya penghalang-penghalang atau hambatan-hambatan. Kemudian at-thulab artinya menuntut ilmu. Jadi Awaiqut Thulab artinya penghalang-penghalang atau hambatan-hambatan dalam mencari ilmu. Kita ketahui bersama bahwasanya ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, beliau bisa menghasilkan buku-buku yang sampai saat ini kita pelajari bersama-sama. Dalam suatu riwayat Ibnu Jauzi, beliau menuliskan 2000 jilid buku. Kemudian sepanjang hidupnya beliau membaca kurang lebih 20.000 jilid buku. Satu jilid buku kira-kira ada 300 lembar. Berarti sepanjang hidupnya Ibnu Jauzi telah membaca sebanyak 6 juta lembar buku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal di zaman dahulu ulama-ulama besar fasilitasnya sangat minim, dan untuk mencari sebuah ilmu sangatlah sulit. Ini karena berkahnya ilmu yang mereka dapatkan. Berkahnya ilmu tidak lepas dari lurusnya niat yang mereka lakukan. Lurusnya niat ini akan kita pelajari di dalam bab selanjutnya, yaitu tentang penghalang pertama, menuntut ilmu bukan karena Allah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka dalam hidupnya dia cenderung melakukan kerusakan daripada perbaikan. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Ketika kita meniatkan mencari ilmu untuk mencari pekerjaan, ketika kita telah mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, maka hakikat mencari ilmu sudah tidak ada. Gairah dalam menuntut ilmu itu sudah tidak ada. Dalam satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan seluruh cita-citanya terfokus kepada akhirat, maka Allah akan memudahkan seluruh kepentingannya di dunia. Dan sebaliknya, barang siapa yang cita-citanya atau keinginannya seluruhnya kepada duniawi, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana ia akan binasa. Ini penting karena niat dan lurus akan menghasilkan ilmu yang lurus juga. Maka seorang penuntut ilmu haruslah yang pertama dan paling utama adalah memperbaiki niat. Karena keutamaan ilmu itu hanya akan dirasakan kalau kita niatnya sudah benar. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari tentang niatnya atau lurusnya mencari ilmu, kemudian perlu juga diketahui bahwasanya hinanya niat menuntut ilmu karena dunia dan bahayanya. Salah satu diterimanya sebuah amal adalah ikhlas. Jadi tidak mengharap apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya penuntut ilmu itu dia harus belajar
dan mengajarkannya. Karena dengan demikian ilmu itu akan menjadi agung. Siapa yang memperoleh ilmu karena akhirat, maka dia akan memperolehnya dan akhiratnya. Saudaraku sekalian, pentingnya menuntut ilmu sungguh sangatlah besar. Ketika kita sudah lurus dalam menuntut ilmu, maka keutamaan tersebut akan datang dengan sendirinya. Dengan kita meniatkan menuntut ilmu karena Allah, maka keutamaan tersebut akan mudah untuk kita dapatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.